Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan kesetaraan. Sudah tahu apakah itu pendidikan kesetaraan? Saya akan mencoba menjelaskannya kepada teman-teman sekalian. Oke, jadi pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan non-formal yang mencakup program paket A, yaitu setara SD sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau singkatan dari MI. Ada paket B, setara SMP sekolah menengah pertama atau MTS Madrasah Tsanawiyah. Serta ada paket C, yaitu setara SMA sekolah menengah atas atau Madrasah Aliyah. Dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Maka, setiap peserta didik yang lulus ujian kesetaraan paket A, B, dan C mempunyai hak eligibilitas yang sama dengan lulusan pendidikan formal untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi dan dalam memasuki lapangan kerja. Pendidikan kesetaraan memiliki 3 program. Ada program paket A, program paket B, dan program paket C. Untuk program paket A merupakan program pendidikan formal yang setara dengan SD atau MI bagi siapapun yang terkendala kependidikan formal atau yang berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang kedua, program paket B. Program pendidikan paket B merupakan program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non-formal setara SMP atau MTS bagi siapapun yang terkendala kependidikan formal atau yang berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan dasar. Yang terakhir, program paket C merupakan program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non-formal setara SMA atau MA bagi siapapun yang terkendala kependidikan formal atau yang berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan menengah. Yang selanjutnya sasaran program kesetaraan. 1. Penduduk 3 tahun di atas usia SDMI atau setara usia 13-15 tahun paket A dan 3 tahun di atas usia SMP MTS atau setara usia 16-18 tahun paket B. 2. Penduduk usia sekolah yang tergabung dengan komunitas e-learning, sekolah rumah, sekolah alternatif, komunitas khusus, pelukis, dan lain-lain. 3. Penduduk usia sekolah yang terkendala masuk jalur formal karena ekonomi terbatas, waktu terbatas, geografis, keyakinan seperti pondok pesantren, bermasalah, dan lain sebagainya. Sedangkan tujuan dari pendidikan kesetaraan adalah yang pertama, memperluas akses pendidikan dasar 9 tahun melalui jalur pendidikan non-formal, program paket A dan paket B. 2. Memperluas akses pendidikan menengah melalui jalur pendidikan non-formal, program paket C. 3. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan kesetaraan, program paket A, B, dan C. Keempat, menguatkan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik terhadap penyelenggaraan dan lulusan pendidikan kesetaraan. Untuk selanjutnya ada manfaat pendidikan kesetaraan. Yang pertama, melanjutkan pendidikan. Yang kedua, menunjang karir atau pekerjaan. Yang ketiga, sebagai sarana sosialisasi. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, berbagi. Dan yang terakhir, yang keenam, menambah pengetahuan atau skill. Cara mendaftar online pendidikan kesetaraan di PKBM Gema. Pertama, melalui browser dengan klik alamat web pendaftaran yaitu pkbmgema.schh.id. Kemudian klik daftar, maka akan muncul tampilan Google Form. Lalu pilih jenjang dan klik selanjutnya, maka akan ada isian data siswa. Isilah data tersebut dan pastikan data tersebut diisi dengan lengkap dan benar. Setelah semuanya diisi dengan lengkap, maka klik kirim untuk mengirimkan formulir pendaftaran di PKBM Gema. Kemudian persiapkanlah diri kalian dengan sungguh-sungguh
untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan ini, karena masa depan kamu yang menentukan. Hasil program paket B, peserta didiknya secara garis besar dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga memahami semua materi yang disampaikan oleh tutor. Hasil tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada peserta didik, yang hasilnya bisa diamati bahwa semua peserta didik yang mengikuti proses kegiatan seutuhnya sesuai dengan prosedur atau tata tertib pelaksanaan paket A, B, dan C, dan telah mengikuti keseluruhan evaluasi, dapat dikatakan peserta didik dinyatakan lulus dengan nilai baik. Dan secara keseluruhan, peserta didik dapat mengembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat. Peserta didik juga mengalami perubahan sikap dan mengikuti proses kegiatan paket ABC. Di antaranya peserta didik semakin disiplin, percaya diri, dapat bekerja sama dengan teman yang lain, dan peningkatan tingkah laku yang lebih baik.